Baiklah, sekarang kita kembali lagi ya dalam ini program e-learning ya Universitas Budaya Indonesia ya. Setelah tadi sampai pembahasan alkil ya tadi ya, cabang kan CnH2n ditambah 1. Sekarang kita lanjutkan ke ini ya, kemungkinan dari bentuk alkil. Jadi ada di sini CH3 namanya metil kan tadi, kemudian C2H CH2, CH3 etil, CH2 CH2 CH3 propil, kemudian CH CH3 CH3 seperti di slide ini ada nama isopropil. Nah, jadi kemudian ada satu lagi ini yang lurus ke bawah CH2 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 CH3 namanya butil. Nah, sekarang kita lihat kalau metil ini setiap ada apa istilahnya cabangnya ke bawah satu atau kemana gitu, biasa sih ke bawah ya. Ini istilahnya kalau kita anggap nih rantai utamanya lurus garisnya, berarti ada metil ini cabangnya satu, CH3 itu namanya metil. Nah, apabila C-nya ada dua, kan CH2 ada CH3 nih, C2H5 seperti tadi kita lihat nih di atas ya. Saya kembalikan nih, nah, ini kan etil nih tadi C2H5 kan. Nah, ini kan C2H5 namanya etil, jadi dia apa ya cabangnya ke bawah gini. Kalau ada jumpa C2 jadinya etil kan. Kemudian kalau dari rantai utama ya, ini ada cabangnya 3 ini ke bawah nih, CH2 CH2 CH3 namanya propil. Kemudian ada lagi nih, apabila ada yang istilahnya ke bawah tapi enggak lurus semua, ada sedikit ya ke kanan sedikit ya, kayak ini kita lihat di slide ya, ada CH, kemudian ke kanan CH3, kemudian di bawah CH3. Nah, ini kita sebut dengan isopropil. Jadi C-nya tak kita hitung loh nih, C-nya ada 3 nih kan, kalau 3 namanya kan propil nih, kita lihat di atas nih ya. Kalau C3H8 dari nama alkana tadi kan, dari propana, jadi C3H7 namanya propil kan, jadi C3 ada H-nya 7. Nah, di sini juga kita hitung nih, propil betul nggak C-nya 3H-nya 7, CH, CH3 udah 4 H-nya, terus di bawah H-nya 3 kan, CH3, nah 7 kan H-nya, berarti kita sebut isopropil. Kita hitung semuanya C-nya, kita tambahkan dia iso, karena ada cabangnya ini nggak lurus sih, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Berikutnya kita lihat nih butil. Butil dia cabangnya lurus ke bawah ya semua ya. Kita hitung C-nya ada 4 kan? C1, C2, C3, C4 ya. CH2, 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 CH3. Nah, namanya butil. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kemungkinan dari cabang butil ya tadi ya. Ini ada CH-nya ada 4 kayak tadi ya, butil namanya. Kemudian kita lanjutkan, ini ada CH yang di slide ini, CH ada CH3 ke samping ke bawah ada CH2 CH3. Nah, ini sekunder butil. Sekunder butil ini maksud sekunder ini C-nya ini ada ketemu lagi 2 dia sama C yang lain ya. Kemudian kalau tersier butil ini C-nya ini ketemu 3 dengan C yang lainnya. Nah, ya kan, seperti itu. Dan isobutil ini seperti tadi, kalau ada cabangnya misalnya ada ke bawah, ada sedikit ke atas nih, hitung aja, hitung C-nya nih ada 4 nih kan, C-nya namanya isobutil, sama kayak tadi kan yang sebelumnya. Nah, ini untuk apa, untuk kemungkinan cabang butilnya ya. Kita lihat berikutnya, tata nama alkana. Menurut aturan IUPAC ini, tata nama alkana rantai lurus ya. Tata nama menggunakan awalan N normal, kemudian diikuti nama senyawa alkana sesuai jumlah atom C-nya. Jadi contohnya nih, ini lurus kan, ada CH3, CH2, 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 CH3. Jumlah C-nya ada berapa ini? Terlihat kan di slide, kalau jumlah C-nya ada 5, berarti dia akan CH3, CH2, 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 CH3. Jumlahnya ada 5, kita hitung. Namanya pentana, N pentana karena dia lurus ya, karena 5 namanya kan pentana ya kan. Kita coba kita cek ya ke atas tadi yang di slide sebelumnya. Nah, ini dia kan ada di ini C5H12 pentana ya namanya, karena nomor ininya 5 ya, C-nya ya. Kita lanjutkan tadi ya, ini dia. Nah, setelah itu tata nama alkana bercabang. Ini dia yang pertama, pilih rantai alkana terpanjang dan tentukan namanya sesuai dengan deret homolog alkana ya. Ada di sini kita lihat, ada H3C, CH2, CH2, CH, kemudian ke bawah ada CH3, CH2, CH3. Nah, rantai terpanjangnya yang mana ini? Kita hitung rantai terpanjangnya yang lurus, yang paling panjang yang lurus ya. Ada 1 di H3C, 1 kan, 2 yang lurus aja, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 rantai lurus, ini kita hitung namanya heksana. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya nih,
H3C, CH2, CH, CH4. Yang di CH-nya ada cabang CH2 dan CH3. Kita nggak ambil yang lurus ini, tapi kita ambil dari yang apa? Dari yang kiri ke kanan terus ke bawah. Karena itu lebih banyak C-nya kan, jadi bisa dihitung ada 5 C-nya. Tapi kalau kita ambil lurus semua cuma 4 dapat C-nya kan. Nah, kita ambil yang panjang. Jadi dari H3C, CH2 ke CH turun ke bawah. CH2, CH3. Dapatlah 5 C-nya, rantai C-nya, sehingga namanya tetap tadi pentana. Kalau 5, kalau 6 heksana ya, 5 pentana istilahnya. Seperti itu untuk tata nama alkana bercabang ya. Kemudian yang kedua, rantai terpanjang diberi nomor dari ujung terdekat dengan percabangan. Jadi rantai terpanjang itu diberi nomor dari ujung terdekat dengan percabangan. Di mana dapat cabang, diberikan nomor yang rendah, dari situ dimulai ya. Nah, sekarang usahakan rantai cabang punya nomor sekecil mungkin. Nah, kita lihat ini dari yang di slide ya, ada di slide nanti ada H3C, CH2, CH2, CH, terus ke bawah ada CH3, CH2, CH3. Nah, dari sini kan terlihat nih, kita ngambil penomorannya karena ada cabang, kita ambil dari sebelah kanan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kita ambil dari kanan? Supaya dapat CH3-nya itu yang di cabang ini tadi, yang ke bawah ini dengan nomor yang paling kecil. Jadi kalau misalnya ambil sebelah kiri dia jadi nomornya 4 kan. Jadi kalau ambil sebelah kanan nomornya 3. Kita ambil nomor kecil, jadi kita ambil dari kanan. Tetap aja rantai terpanjang kita lihatnya yang lurus kan, ada 6 ya. Nah, di situ cara penomorannya. Jadi yang ini dia ya, contoh di bawahnya ini sampingnya seperti saya bilang tadi ya. Kita lanjutkan berikutnya. Tentukan nama rantai cabang dan tuliskan nomor letak cabang tersebut pada rantai utama ya. Ada di sini kita lihat nih, masih sama kayak tadi ya. Substituen CH3 metil pada posisi 3 sehingga ditulis 3 metil heksana. Ini cara penomorannya, penamaannya ya. Jadi kan kita lihat nih 1, 2, 3 ada cabang kan tadi CH3 nya di bawah. Nah, ini namanya 3 metil karena cabangnya CH3 metil namanya. Kalau ada C2H5 namanya etil. Nah, ini CH3. Jadi 3 metil karena jumlahnya 6 namanya 3 metil heksana. Berikutnya yang keempat, jika ada rantai cabang lebih dari 1, urutkan penulisannya berdasarkan abjad. Ada di sini kan, jadi ada 2 cabang nih kan di sini. Kita lihat yang mana nomor, kita ambil yang cabang nomor penomorannya kan rendah. Kita mulai dari kiri ya. H3C, CH, CH2, CH, CH2, CH3. Nah, ini di CH-nya ada cabang nih CH3 kan. Yang kita kasih nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sejajar searah kiri kanan ya. Nah, jadi di nomor 2 ada cabang CH3. Terus di nomor 4 juga ada cabang nih. Ada 2 cabangnya. Jadi jika ada rantai cabang lebih dari 1, urutkan penulisannya berdasarkan abjad. Nah, kita ngambilnya yang abjad lebih rendah, abjad E kan, etil. Ini kan kalau yang di keempat kan etil karena ada 2C ya. Jadi kita gunakan dia dulu karena etil abjadnya E lebih rendah dibandingkan M kan, metil ya. Jadi namanya 4 etil, 2 metil heksana jumlahnya 6 ya. Bukan 2 metil 4 etil heksana. Ya, seperti itu. Oke. Coba kita lihat sedikit ini berikutnya ya. Jika ada 2 rantai cabang pada satu atom karbon, atom C tempat yang sama dari rantai utama, lakukan penomoran berulang ya. Seperti ini ada penomoran berulang. Ada H3C, H2, CH3, H2C, H2C, CH3, CH2, CH3 ya. Ini 3 etil, 3 metil heksana seperti tadi ya. Ada 3 etil tetap 3 metil heksana. Tapi kita ambil yang nomor yang abjad yang rendah. Jadi seperti ini dulu ya, sampai di sini dulu. Kita sebentar lagi akan melanjutkan kembali ya, jangan kemana-mana ya. Oke.